Cowok ini bingung banget kenapa semua orang pingin ngubur cewek ini hidup-hidup pas dia tahu dia bener-bener shock banget. Anak ini dari kecil pingin banget jadi astronot, sampai tiba-tiba ada orang yang jahat banget bikin dia mabuk yang membuat dia nggak mau lagi jadi astronot. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya anak ini lagi ulang tahun dan dia minta ke mamanya untuk dibeliin baju astronot. Tapi mamanya tuh kayak nggak peduli gitu, cuman kasih dia uang 50.000 untuk dia beli sendiri. Bahkan mamanya suruh dia ke pasar aja sama kakaknya untuk cari deh apa yang dia mau. Tapi di sini kakaknya bingung banget dong, mana ada di pasar. Akhirnya kakaknya ambil aja duitnya dan dia bikinin baju astronot sendiri yang asal-asalan aja. Sampai akhirnya anak ini tuh awalnya seneng banget. Bahkan dia pakai helm supaya kayak astronot beneran. Tapi pas dia lagi pamerin ke teman-temannya, dia malah dikatain gila. Itu ngebuat dia malu banget dan dia langsung ngadu dong ke teman-teman kakaknya juga. Teman kakaknya bilang kalau memang pingin banget jadi astronot. Akhirnya teman kakaknya tuh jahat banget. Teman kakaknya tuh bikin anak ini mabuk sehingga dia benar-benar berasa kalau misalkan dia itu adalah astronot yang lagi terbang ke angkasa. Bahkan saking mabuk ya anak ini jatuh di tangga. Dan ketika dia bangun-bangun, dia malah lihat sosok alien yang bikin dia ogah banget jadi astronot lagi. Cowok ini bingung banget kenapa semua orang pingin ngubur cewek ini hidup-hidup pas dia tahu dia benar-benar shock banget. Jadi kisahnya ada seorang petani yang namanya Rian. Dia itu kaget banget ketika dia lagi di hutan. Dia itu ngelihat ada beberapa orang cowok yang lagi mau mengubur cewek ini hidup-hidup. Dia bingung banget dong kenapa alasannya, cewek ini kasihan banget. Akhirnya cowok ini berusaha untuk menyelamatkannya dan membawa kabur cewek ini jauh-jauh. Bahkan dia juga kenalan sama cewek ini. Cewek ini bilangnya nama dia Dara. Pas dia lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dara ini hilang. Dia bingung banget si Dara ini kemana, udah ditolongin malah ngilang gitu aja. Tapi pas dia lihat kok ada suara-suara, ternyata Dara itu lagi nari-nari. Dan ternyata Dara itu suka banget makan manusia. Di situ pas dia lihat, dia takut banget dan langsung mau kabur. Tapi tiba-tiba dia bingung banget ada bapaknya di luar. Dia bilang, "Pak, cepat masuk ke dalam mobil, nanti aku ceritain belakangan aja." Nah, tiba-tiba si bapak ini bilang, "Makasih ya." Anaknya bingung dong, "Makasih buat apa, Pak?" Tiba-tiba anaknya mulai menyadari sesuatu pas anaknya lihat ke kaca. Ternyata di kaca itu bukan wujud bapaknya, tapi itu adalah jelmaan dari Dara tadi. Dia baru sadar kalau dia itu salah menyelamatkan wanita. Karena ternyata Dara itu adalah iblis yang mengincar manusia. Bahkan setelah diincar, dia itu akan selalu dimakan. Jadi nasib Rian ya juga sama orang-orang lain yang dimakan. Setelah itu Dara langsung mencari mangsa lainnya. Pasangan ini baru pertama kali masuk grup WhatsApp, tapi ketika mantan istrinya ada di dalam grup semuanya jadi kacau guys. Jadi kisahnya istri dan suami ini nggak pernah tahu WhatsApp sama sekali. Sampai akhirnya temennya itu ngajarin. Bahkan temennya masukin mereka ke grup alumni. Tapi pas masuk itu awal-awal mereka itu seneng banget. Karena akhirnya mereka itu bisa ngobrol sama teman-teman lamanya. Lama-lama mereka ketagihan banget ada di grup WA tersebut. Tapi tiba-tiba lagi seneng-seneng, temen dari istrinya itu ngundang mantan dari istrinya yang namanya Primus. Di situ ngebuat si Guntur yang merupakan suaminya kesel banget dong. Apalagi ketika Primus itu masuk ke dalam grup dan mulai ngobrol sama istrinya. Istrinya mah senang-senang aja, nggak tahu kalau misalkan suaminya marah banget. Akhirnya suaminya kasih berita, kalau misalkan ada orang yang mau deketin istri orang, nanti jasadnya penuh belatung. Tapi temennya malah bilang berita itu hoax, jadi dia malu banget dong si Guntur. Pokoknya si Guntur bener-bener cemburuan banget guys. Dia mau buktiin kalau misalkan si Primus itu nggak sebagus itu kok. Karena Primus bilang kalau misalkan dia itu udah nggak berkeluarga. Akhirnya Guntur kasih tahu, ini keluarga kamu jangan tukang bohong. Tapi tiba-tiba Primus bilang, keluarga aku baru aja meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Itu ngebuat Guntur bener-bener malu banget. Dan bahkan ngebuat istrinya yang bernama Siti jadi benci banget sama Guntur. Karena Guntur asal banget ngomongnya. Bahkan karena grup WA mereka jadi ribut dan pisah kamar. Tapi akhirnya si Guntur itu berusaha untuk minta maaf sama istrinya. Karena dia ngaku banget kalau dia itu salah. Dan istrinya bilang kalau misalkan dia juga nggak mungkin sama Primus lagi. Dan akhirnya mereka lebih mementingkan kepercayaan dan baikan. Setiap hari geng pria ini selalu menunggu banjir supaya mereka kaya raya. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya ada seorang pria yang namanya Pulung. Dia itu baru aja dipecat. Pulung ini bingung banget karena dia harus membayar uang sekolah dari anaknya. Tapi temennya tuh meyakinkan dia kalau misalkan dia bekerja usaha ini, dia itu pasti bakal kaya raya banget. Jadi mereka itu mau buat ojek perahu yang belum pernah ada di desanya. Mereka yakin banget karena bentar lagi tuh hujan dan pastinya akan banjir. Makanya ojek perahu itu pasti laku dan bakal buat mereka kaya.
Tapi pas mereka nunggu-nunggu kok nggak ada hujan sama sekali. Boro-boro mereka mengharapkan banjir, hujan setitik aja nggak ada. Sampai akhirnya mereka bingung banget dan mereka pergi ke dukun. Karena mereka yakin kalau dukun itu bisa gerakin awan hingga hujan. Tapi dukunnya bilang saya itu udah nggak laku, soalnya kekuatan saya udah mulai berkurang. Namun mereka yang bikin ojek perahu udah bilang tolong banget sekali ini aja kita coba. Sampai akhirnya dukunnya karena kasihan sama mereka, dukunnya memenuhi nih kebutuhan mereka. Dukunnya coba membantu mereka dan memindahkan awan walaupun gak pasti. Akhirnya dukunnya melakukan beberapa ritual supaya awan itu pindah dan mereka bisa merasakan hujan lagi. Dan ternyata dengan kekuatan dukun ini bener aja awan itu benar-benar pindah. Dan tiba-tiba hujan lebat banget dan mereka yakin mereka bakal kaya. Karena pasti bentaran lagi udah pasti banjir deh. Tapi hujannya tuh gak selesai-selesai namun gak banjir-banjir. Sampai mereka bingung banget kapan banjirnya dong kok kayak gini. Ternyata mereka baru tahu kalau misalkan selokan di depan dan kali-kali semua tuh udah dibersihkan dan orang-orang tuh udah buang sampah pada tempatnya. Sehingga udah gak mungkin banget banjir. Setelah itu usaha mereka benar-benar gagal banget dan Pulung akhirnya bekerja di sebuah toko roti. Tapi semenjak saat itu dia udah gak mau lagi ngomong sama temennya. Ini yang terjadi di pemakaman preman ketika istrinya menangis melihat tubuh dari suaminya yang jatuh. Kalian harus lihat deh. Jadi kisahnya mereka itu adalah anggota preman gitu. Terus istrinya sedih banget karena suaminya baru aja meninggal. Nah, guci yang dia pegang itu berisi abu dari suaminya. Tiba-tiba temennya nggak sengaja numpahin abu tersebut, sehingga tubuh suaminya berantakan semua. Di situ dia benar-benar nangis-nangisnya. Tapi yang numpahin punya ide yang cemerlang banget dengan vakum semua abu dari suaminya. Terus dia disuruh pegang vakum tersebut. Kalau kalian bingung nggak sih mau marah atau enggak? Setiap orang yang status followersnya di bawah 10% akan dibuat lupa ingatan sampai akhirnya benar-benar kacau banget guys. Jadi kisahnya cewek ini adalah seorang influencer yang status followersnya itu tinggi banget sekitar 97%. Nah kontennya dia semua bohong banget, dia itu pura-pura kaya padahal hidup dia cukup susah. Dan dia bahkan sering banget marah-marah ke mamanya karena nggak bisa beliin dia barang-barang mahal. Namun bagi dia yang terpenting adalah status followersnya dia. Suatu hari dia bangun, dia kaget banget karena status followersnya dia berkurang jadi 43%. Ternyata temennya ada yang kasih tahu rahasia dia di internet kalau misalkan selama ini dia itu cuma pura-pura kaya aja. Akhirnya dia mulai kehilangan followers dia dan dia langsung marah-marah ke orang tuanya. Karena kalau followers dia di bawah 10%, dia itu akan langsung di reset dan kehilangan ingatan. Akhirnya dia itu melakukan segala cara supaya followers dia naik. Bahkan dia itu mau melakukan hal dewasa di internet supaya banyak followers. Tapi mamanya ngelihat hal itu dan mamanya sedih banget atas apa yang anaknya lakukan. Karena mamanya nggak nyangka dia itu segitunya. Sampai akhirnya anak ini langsung mau beli followers. Tapi sayangnya agent yang jual followers gak bisa jual followers sebanyak itu ke dia. Karena dia butuh banyak banget kan. Akhirnya dia udah stres banget. Tapi besoknya dia bangun, dia kaget banget kok followers dia nambah. Tapi tiba-tiba ada suara di depan rumah di mana mamanya itu diambil. Mamanya diambil untuk di-reset ingatannya. Ternyata mamanya itu baru aja mentransfer followersnya menjadi 9% doang untuk membantu anaknya supaya anaknya tetap terkenal. Dan mamanya langsung diambil nih sama orang-orang ini. Keesokan harinya mamanya udah kembali di rumah, tapi mamanya benar-benar lupa siapa dia sebenarnya. Di situ membuat anaknya benar-benar merasa bersalah banget sama mamanya.